Halo, selamat datang di kelas menulis bersama Dianavi. Kita lanjut tentang bagaimana kita merevisi dan merewrite cerita. Jadi ketika cerita first draft itu sudah ada, kita zoom ya. Kita perbesar ketika di Word-nya supaya kita bisa meneliti satu persatu kalimatnya, kemudian kita rasakan, kita baca ulang. Nah, yang sekiranya mubazir kita bisa buang, sekiranya ada sesuatu yang bisa kita selipkan untuk menambah kedalaman dan ketajaman cerita, kita tambahkan di sana. Nah, orang-orang guru-guru sering ngajarin scene stealer. Jadi kita bisa mengambil adegan-adegan dari buku-buku lain, tapi enggak kita ambil secara ansih plagiat ya. Kita ambil inspirasinya, tapi kita kembangkan sendiri yang sesuai dengan cerita kita. Kemudian jadilah kita editor yang pertama. Jadi save editor. Jadi sebelum dibacakan ke orang lain, kita baca sendiri, kemudian kita selamatkan, kita refine, kita perhalus supaya cerita itu ketika kita bagikan kepada orang lain sudah melalui revisi sendiri. Nah, lebih bagus lagi kalau kita punya teman-teman yang mau jadi pembaca pertama yang mereka memberikan masukan dan feedback kepada kita untuk memperbaiki tulisan itu. Lebih baik lagi kalau rewrite. Jadi kita tulis ulang cerita itu sama sekali, tidak sekedar revisi, tapi tentu saja ini butuh effort yang lebih banyak. Nah, bagian yang penting juga setelah kita selesai menulis, kita harus bisa pitching. Pitching itu artinya kita menghadirkan tulisan itu kepada orang-orang yang akan mungkin bekerjasama dengan kita. Tampilkan cerita itu dalam satu paragraf ya. Jadi misalnya itu ada 200 halaman, teman-teman harus bisa menyampaikan cerita itu dalam satu paragraf dan disampaikan dalam 2-3 menit. Tujuannya apa? Ketika misalnya kita ketemu seorang CEO penerbitan atau ketemu produser di elevator, di lift gitu kan, kita hanya punya waktu 2-3 menit, kita bisa langsung cerita itu tentang apa. Misalnya kenalan kan, halo saya Dianavi, saya penulis. Oh ya mbak, sedang nulis apa? Saya nulis cerita ini. Nah cerita ini harus kita sajikan dalam satu paragraf 2-3 menit itu, sehingga kalau si produser film atau CEO penerbitnya tertarik untuk menerbitkan dan memfilmkan cerita kita, bisa langsung menghubungi kita gitu ya. Nah caranya supaya kita bisa pitching satu paragraf ya, kita harus benar-benar menguasai cerita tersebut. Penting juga sebagai seorang penulis kita harus bisa membranding. Branding itu dengan integrity attitude ya, harus tetap low profile, bisa kerjasama dengan baik, punya jejaring yang luas, punya attitude, manner yang sopan dan profesional, kemudian punya accomplishment, quality karya yang bagus, menang award misalnya, kemudian ada real action, ada platformnya, kita launching, kita bedah buku, talk show, radio, TV, ini semuanya adalah merupakan upaya-upaya kita membranding. Nah, apalagi sekarang ada sosmed, kita bisa branding karya kita itu, buku kita itu melalui berbagai sosial media. Nah, ini contoh membranding bedah buku, talk show, TV, radio, terus ada di media, di koran. Nah, ini 7 kebiasaan menulis skripsi yang sangat efektif. Harus proaktif ya, supaya kita bisa mengatasi writer's block. Kemudian memulai akhir di pikiran. Jadi sebelum menulis kita udah tahu tujuannya nih. Kita pingin si pembaca itu dapat apa dari tulisan kita. Untuk itu kita bikin outline dan kerangka karangan. Kemudian mendahulukan yang utama, memprioritaskan menulis. Jadi dalam sehari kita pasti punya 15-20 menit untuk menulis. Terus berpikir win-win solution ya. Jadi gimana cara cepat menjual buku lebih banyak. Terus berusaha mengerti pembaca sebelum diminta mengerti.
Jadi kita kira-kira kalau kita jadi pembaca mau nggak baca buku kita itu, ya kan? Terus bisa sinergi antara penulis dengan penerbit, dengan stakeholder, dengan pihak-pihak lain yang bekerja sama. Kemudian mengasah pena dan suka berbagi informasi yang bermanfaat. Nah, ini yang seringkali kita sampaikan tadi, dalam membuat cerita kita harus show, don't just tell. Jadi menurut teori gunung es Ernest Hemingway, seperlawan fakta-fakta keras yang di atas air inilah yang tampak, ya, adegan-adegan itu yang kita show, yang kita perlihatkan dalam cerita. Tetapi sesungguhnya 7/8 bagian cerita itu berupa struktur pendukung lengkap dengan simbolisme itu berada jauh di kedalaman. Jadi misalnya ada seorang merengut gitu kan, sebenarnya dia merengutnya tuh karena apa? Nah, karena 7/8 yang nggak tampak ini gitu. Nah, sebuah cerita yang bagus pasti akan memberikan kesan yang mendalam bahkan setelah waktu yang lama. Imaji yang dituliskan menempel di dalam ingatan, demikian juga karakter-karakter yang berada di dalamnya. Jadi teman-teman kalau nulis cerita, menulis apapun, perhatikan supaya ada kesan mendalam dalam benak membaca, meskipun sudah membacanya itu udah lama banget. Jadi ada adegan yang memorable dan ada karakter-karakter yang melekat dalam hati pembaca. Gitu ya. Selamat menulis.